Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kemarin kita sudah berbicara tentang lingkungan bisnis. Nah, kita akan masuk pada topik yang baru. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada topik yang baru, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa seperti biasa. Ananda yang muslim membacakan basmalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan atau pagi hari ini kita akan mempelajari tentang analisa peluang bisnis dengan analisa SWOT. Mungkin Ananda sudah sering mendengar apa itu peluang bisnis. Peluang bisnis tampaknya merupakan suatu istilah yang sering didengar. Dan istilah ini memang cukup populer di kalangan pebisnis dan wirausaha. Nah, untuk lebih lanjut atau untuk lebih mengetahui lebih rinci dan lebih lanjut, yuk mari kita lihat apa sih peluang bisnis dengan menggunakan analisa SWOT. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan ciri peluang bisnis. Yang kedua, sumber peluang bisnis. Yang ketiga, faktor keberhasilan dan kegagalan peluang bisnis. Yang keempat, menganalisis peluang bisnis dengan menggunakan analisa SWOT. Nah, ini akan kita bahas nanti satu persatu. Namun sebelum kita masuk pada materi inti, kita akan lihat kalau kita mempelajari materi ini, Ananda mempelajari materi ini, apa saja yang akan Ananda peroleh setelah mempelajari materi ini. Yuk kita lihat tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah nanti setelah Ananda mempelajari, membaca, berdiskusi dari berbagai sumber, maka Ananda akan diharapkan mampu, satu, menjelaskan peluang bisnis di Indonesia dengan benar. Yang kedua, mempresentasikan peluang bisnis di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan sumber peluang bisnis di lingkungan sekitar Anda dengan benar. Yang keempat, membuat ide bisnis dari peluang bisnis yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kelima, menyebutkan kesalahan yang membuat peluang bisnis gagal dengan benar. Yang keenam, Ananda mampu mengungkapkan secara lisan hasil identifikasi tentang kesalahan yang membuat peluang bisnis gagal dengan baik. Nah, pada pembelajaran ini nanti Ananda akan mempunyai, setelah mempelajari ini maksudnya Ananda akan memiliki satu ide bisnis apa yang akan Ananda rancang ke depan. Terus Ananda lihat peluang bisnis apa nanti kira-kira yang bisa di tempat sekitar rumah tinggal Ananda. Nah, untuk itu sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu apa sih pengertian peluang bisnis tersebut. Nah, kita lihat sekarang pengertian peluang bisnis. Peluang bisnis itu adalah kemampuan seseorang atau pebisnis untuk melihat adanya kesempatan berbisnis dari lingkungan sekitarnya. Atau peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan yang datang dari keadaan yang terdesak atau ide kreatif sendiri. Keadaan terdesak ini bisa saja Ananda banyak keperluan tapi tidak memiliki uang. Nah, di sana akan tercetus sebuah ide untuk memiliki sebuah bisnis. Nah, jadi peluang bisnis bisa saja memiliki arti kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, pencapaian tujuan ini dilakukan antara lain dengan cara melakukan berbagai usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh orang yang akan memulai bisnis tersebut. Peluang bisnis sebenarnya
bisa menjadi suatu hal yang paling penting tentunya. Sebelum Anda membuka usaha atau bisnis, banyak hal yang perlu dilakukan sebelum membuka bisnis. Dan seluruh hal yang akan Anda lakukan untuk memulai bisnis tersebut tentunya bisa terrealisasi jika ada peluang untuk menjalankan berbagai macam upaya demi terciptanya sebuah bisnis yang Anda inginkan. Nah, inilah pengertian dari peluang bisnis. Bagaimana caranya sebuah ide menjadi peluang usaha bagi diri sendiri? Nah, itu bisa kita lihat yang pertama adalah peluang usaha bisa muncul dari diri sendiri. Misalnya berdasarkan hobi. Misalnya hobi masak. Nah, Nana membuka usaha kuliner. Yang kedua, berada di bawah tekanan. Berada di bawah tekanan negatif maupun tekanan positif. Misal, berada di bawah tekanan negatif itu misalnya seperti ini. Ananda terdesak untuk membeli suatu barang atau Ananda terdesak oleh hutang yang begitu banyak. Nah, disitulah nanti akan muncul ide yang akan menjadi peluang. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi itu inti dari kewirausahaan, inti dari seorang pebisnis. Nah, inovasi ini dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Jadi, selalu melakukan perubahan-perubahan terhadap usaha yang ada. Yang keempat, itu membuat pelengkap yang sudah ada. Melengkapi apa yang sudah ada di pasaran. Yang kelima adalah melihat tren masyarakat. Nah, untuk memunculkan sebuah ide ini menjadi peluang usaha, Ananda juga harus melihat apa yang digemari oleh masyarakat di sekitar Anda sekarang ini. Nah, yang keenam, tentunya Ananda mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga akan membuat Ananda memunculkan ide-ide yang brilian untuk menjadi peluang usaha. Nah, nanti berikutnya akan kita lihat bagaimana cara ide tersebut menjadi peluang usaha di slide berikutnya. Ini adalah beberapa cara agar ide menjadi peluang. Yang pertama, ide tersebut digerakkan secara internal. Jadi, melalui ide tersebut dapat digerakkan secara internal melalui cara yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk atau jasa yang baru yang dapat memenuhi aspek kreativitas dan inovasi. Nah, tadi kita udah mengatakan bahwa inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan, di mana inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Sementara kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide atau kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, itulah pengertian daripada inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi. Bisa saja ketika Anda menghasilkan suatu produk, produknya sudah ada di pasaran, tapi produk tersebut Ananda modif berdasarkan ide yang Ananda munculkan. Yang keempat yang pastinya, ide atau produk yang Ananda punya itu memiliki keunggulan bersaing. Intinya ada kelebihan produk Ananda di situ dibanding dengan produk yang ada di pasaran. Yang kelima, yang pastinya ide tidak bersifat sementara. Kenapa? Karena kalau bersifat sementara dan itu bisnis tidak akan berjalan dalam jangka panjang dan itu pun akan berhenti dalam jangka pendek. Nah, inilah cara-cara agar ide menjadi peluang usaha. Setelah kita tahu bagaimana cara agar ide menjadi peluang, nah kita juga harus tahu bahwa peluang yang berasal dari ide haruslah merupakan peluang bisnis yang potensial. Nah, di sini kita lihat
ada beberapa ciri-ciri bisnis yang potensial. Yang pertama, mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, bersifat nyata, tidak abstrak. Yang ketiga, bukan usaha musiman. Jadi kalau itu usaha musiman, misalnya pas waktu puasa menjual kolak atau manisan, habis selesai puasa sudah tidak lagi, itu bukan bisnis yang potensial namanya. Nah, yang keempat, tidak menghabiskan modal. Yang kelima, usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, ini kalau usaha itu bukan usaha musiman, maka usaha tersebut akan mampu bertahan dalam jangka panjang sehingga usaha itu bisa berkembang makin lama makin bagus. Yang keenam, skala industri yang bisa ditingkatkan. Karena itu sifatnya jangka panjang, maka itu akan bisa ditingkatkan. Yang ketujuh, gagasan orisinil. Ide itu asli, bukan nyontek, bukan mengambil ide orang lain. Yang delapan, usahanya yang mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi dengan berbagai zaman. Jadi jangan membuat suatu usaha yang hanya bersifat bertahan di satu waktu saja, tapi dia bisa memasuki semua waktu. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, inilah ciri-ciri dari peluang bisnis yang potensial. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri peluang bisnis yang baik. Ciri-ciri peluang bisnis yang baik, yang pertama adalah orisinal dan tidak meniru. Orisinal dan tidak meniru maksudnya, peluang bisnis yang baik tidak meniru orang lain, tapi asli hasil riset dan pemikiran diri sendiri. Karena pada umumnya, usaha yang sukses itu harus beda dari orang lain dan tidak meniru usaha orang lain. Yang B adalah mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Peluang bisnis yang baik harus dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi, inovasi dapat terus dilakukan pada usaha tersebut sesuai dengan perkembangan pasar. Yang ketiga atau berikutnya, sesuai keinginan. Artinya peluang bisnis harus sesuai dengan keinginan diri sendiri supaya dapat bertahan lama dan pelaku bisnis bersemangat dalam berinovasi. Yang keempat, kelayakan usaha sudah teruji. Maksudnya tingkat kelayakan usaha atau visibilitas benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan uji coba dalam pasar. Yang berikutnya, kreatif dan inovatif. Peluang bisnis mempunyai ide yang kreatif dan inovatif bukan merupakan tiruan dari ide orang lain. Yang yang berikutnya, keyakinan dapat mewujudkannya. Peluang bisnis harus dapat meyakinkan pelaku bisnis untuk mewujudkan dan berpeluang untuk sukses dalam menjalankan bisnisnya. Yang berikutnya, terdapat rasa senang dalam menjalankan bisnis. Kalau ada rasa senang dalam menjalankan bisnis dan benar-benar suka dengan bisnis tersebut, maka tidak akan timbul rasa bosan sehingga bisnis itu akan stuck atau bisa saja berhenti di saat itu juga. Nah, inilah ciri-ciri peluang bisnis yang baik yang mungkin nanti sangat diperlukan ketika Ananda mau membuka suatu peluang, mau menjalankan suatu bisnis. Sumber-sumber peluang bisnis yang perlu Anda ketahui di sini jika ingin berminat membuka peluang bisnis. Sebenarnya peluang bisnis itu berasal dari diri sendiri. Apa saja peluang bisnis yang berasal dari diri sendiri itu? Yang pertama, hobi. Nah, misalnya ada yang hobinya dandan. Nah, mungkin suatu saat bisa untuk membuka usaha salon gitu. Yang kedua, berasal dari keahlian. Nah, misalnya
kalian memilih mendesain baju. Dari keahlian itu nanti mungkin saja Ananda akan bisa membuka toko baju atau butik, yang lebih tingginya butik. Yang ketiga berasal dari pengetahuan dan latar pendidikan. Nah, pengetahuan dan latar pendidikan merupakan salah satu hal yang paling potensial menemukan peluang emas. Karena sudah mengetahui, sudah mempelajari, dan memahami bidang usaha yang akan ditekunin. Misalnya, salah satu di antara Ananda atau mungkin anak tata kecantikan misalnya. Nah, dia akan menemukan peluangnya di sini karena dia sudah mempelajari, dia sudah mengetahui tentang tata rias terkini seperti apa. Mungkin dia akan menguasai teknik tata rias dari pengetahuan yang diperoleh dari pendidikannya. Nah, itulah peluang bisnis yang berasal dari diri sendiri, yakni yang pertama dari hobi, yang kedua dari keahlian, yang ketiga dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah, yang kedua, peluang bisnis itu berasal dari mana lagi? Dari lingkungan. Nah, banyak peluang bisnis yang timbul dari lingkungan. Salah satunya atau beberapa contoh, misalnya usaha atau bisnis orang tua. Bisnis yang telah dijalankan orang tua dapat mendatangkan inspirasi bisnis baru. Yang kedua, lingkungan rumah, misalnya tetangga, teman sekolah atau teman main. Contoh, misalnya nih si Chandra tinggal di dekat danau yang ditumbuhi banyak eceng gondok. Nah, berdasarkan hal tersebut mungkin nanti si Chandra memiliki ide untuk memanfaatkan eceng gondok menjadi kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, yang berasal peluang dari lingkungan itu berasal dari lingkungan, kebiasaan dari diri sendiri. Nah, kebiasaan diri sendiri dapat memunculkan ide atau peluang untuk menjalankan usaha. Misal, seperti tadi, Mila senang memakan kue. Dari kebiasaan tersebut, Mila terinspirasi untuk membuat bisnisnya sendiri, yaitu membuat dan menjual kue. Nah, ini bisa secara online. Jadi, sumber peluang bisnis yang berasal dari lingkungan itu berasal dari pertama, usaha atau bisnis orang tua. Yang kedua, dari lingkungan rumah. Yang ketiga, kebiasaan diri sendiri. Yang ketiga sekarang kita lihat. Sumber peluang bisnis yang ketiga adalah peluang dari perubahan yang terjadi. Nah, peluang bisnis dapat muncul dari berbagai perubahan lingkungan jika orang tersebut mampu membaca situasi untuk melihat peluang bisnis. 1. Perubahan lingkungan. Misal, di suatu daerah terdapat perguruan tinggi yang dulu mahasiswanya sedikit, sekarang mahasiswanya banyak karena program studinya dibuka juga bertambah. Nah, kalau masyarakat yang bisa melihat ini, dia bisa memanfaatkan jasa laundry, kos-kosan, atau juga bisa membuka warung-warung kopi. Nah, itu kalau perubahan lingkungan dari perubahan yang terjadi. Yang kedua, perubahan peraturan pemerintah. Perubahan peraturan pemerintah akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya. Namun, justru menimbulkan peluang bagi yang mampu membaca situasi dan mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga, perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Misal, keberadaan smartphone dan internet itu akan memunculkan peluang usaha, contohnya sekarang lagi digandrungin yaitu peluang bisnis toko online. Yang berikutnya, peluang yang bersumber dari perubahan yang terjadi, perubahan tekanan kerja yang semakin tinggi, sehingga banyak orang yang membutuhkan hiburan. Nah, di sini bisa saja kamu membuat suatu usaha jasa, membuka kafe dengan full musik begitu. Nah, yang berikutnya perubahan tingkat kebutuhan tentang kesehatan, gaya hidup dan pola makan. Misalnya,
gaya hidup zaman sekarang, orang menyukai hal-hal yang praktis. Maka mungkin muncul peluang bisnis berupa jasa membelikan makanan yang menyediakan layanan bagi orang-orang yang nggak sempat untuk pergi keluar makan sendiri. Nah, itu sekarang misalnya dengan GoFood atau GoSend yang sekarang lagi banyak dipergunakan jasanya. Jadi sumber-sumber peluang bisnis yang ketiga itu peluang dari perubahan yang terjadi. Apa saja? Perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan teknologi, informasi dan komunikasi, kemudian perubahan tekanan kerja yang semakin tinggi. Berikutnya, perubahan tingkat kebutuhan tentang kesehatan, gaya hidup, dan pola makan masyarakat. Nah, yang keempat, peluang dari konsumen. Jadi, sumber peluang bisnis yang keempat adalah peluang dari konsumen. Suara konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan ide baru dalam rangka memperbaiki kualitas produk dan menciptakan peluang bagi yang akan mendirikan usaha. Jadi, artinya bisa saja itu berasal dari saran dari konsumen terhadap produk dan jasa, terus keluhan dari konsumen terhadap produk dan jasa, permintaan konsumen terhadap produk dan jasa, juga harapan konsumen terhadap produk dan jasa. Jadi sumber peluang bisnis yang berasal dari peluang dari konsumen, nah itu berupa satu, saran dari konsumen terhadap produk dan jasa. Dua, keluhan dari konsumen terhadap produk dan jasa kita. Tiga, permintaan konsumen terhadap barang dan jasa kita. Yang terakhir, harapan konsumen terhadap barang dan jasa kita sendiri. Oke, untuk merintis suatu usaha agar berhasil dan sukses, itu diperlukan kesungguhan, keuletan, pantang menyerah, dan usaha yang dijalankan itu selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha. Tapi selain itu, si pengusaha harus terus melakukan inovasi-inovasi, baik dari segi display toko, kecanggihan teknologi, serta kualitas rasa, aroma, kebersihan, sehingga semua itu menarik konsumen untuk membeli produk kita. Nah, hal-hal tersebut itu merupakan kunci sukses pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Nah, untuk menambah pengetahuan Ananda, marilah kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan peluang bisnis. Yang pertama kita lihat faktor keberhasilan dulu. Nah, menurut Henro, faktor keberhasilan peluang bisnis yang pertama adalah peluang memenuhi ciri-ciri peluang bisnis yang baik. Jadi di sini bukan sekedar ide bisnis atau hanya sekedar inspirasi saja. Tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya ciri-ciri dari peluang bisnis yang baik itu seperti apa. Nah, yang kedua, peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan. Berikutnya dengan pasar serta produk yang dihasilkan. Yang ketiga, peluang itu memiliki tingkat risiko kegagalan yang kecil bila dijalankan. Nah, dalam arti tingkat visibilitasnya telah diperhitungkan dengan waktu saat diluncurkan di pasar atau tingkat kelayakannya. Yang keempat, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu telah diuji di pasar. Seperti seberapa besar tingkat kebutuhan tersebut di dalam pasar, seberapa tinggi tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut, dan mengapa orang enggan membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, yang kelima, produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Yang keenam, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, itulah faktor-faktor keberhasilan peluang bisnis.
Agar peluang bisnis dapat diminimalisasi risikonya atau diperkecil risikonya, kita juga perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan suatu usaha. Nah, faktor-faktor kegagalan sebuah peluang bisnis itu adalah yang pertama, peluang itu bersifat jangka pendek. Karena kebutuhan pasar bersifat musiman dan tidak kontinu atau sesaat. Yang kedua, peluang itu sudah kadaluarsa atau telah ada orang yang memulai bisnis tersebut. Yang ketiga, peluang itu tidak berasal dari hubungan yang sinergis antara wirausaha dan usaha yang dijalankan, serta pasar, serta produk yang dihasilkan. Yang kelima, produk yang dihasilkan dari peluang itu tidak melalui uji pasar yang akurat, sehingga akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Produk tidak laku di pasar karena tingkat kebutuhan kecil atau penetapan harga jual yang terlalu tinggi. Yang kedua, produk terlihat sudah kuno atau out of date. Karena apa? Karena terjadi perubahan kebutuhan atau munculnya teknologi baru. Yang ketiga, produk murah ditiru oleh orang lain. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor kegagalan peluang bisnis di atas, semoga kamu nanti ke depannya kalau untuk mengusahakan suatu bisnis, kamu bisa berpedoman pada hal-hal faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam peluang bisnis ini. Oke, setelah tadi kita mengetahui banyak hal tentang peluang bisnis, mulai dari ciri-cirinya, faktor-faktor keberhasilan dan faktor kegagalan suatu peluang bisnis tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada menganalisis peluang bisnis dengan analisa SWOT. Nah, SWOT itu merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu S, SWOT, strength. S yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang kedua W, weakness atau kelemahan. Yang ketiga opportunity, peluang. Dan yang keempat itu ada T, yaitu threats, yaitu merupakan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisa SWOT berguna untuk menganalisis faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu merupakan komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor internal. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah penerapan analisa SWOT dalam menganalisis peluang bisnis. Yang pertama, kekuatan atau strength, atau singkatan dari S. S-nya SWOT, kekuatan. Di sini maksudnya kita harus melihat kekuatan yang dimiliki. Misalnya kekuatan tentang lokasi. Lokasi dilalui oleh semua, atau lokasinya terhindar bukan dari jalur macet. Terus sumber bahan bakunya mudah didapat. Nah, itu kekuatan. Yang ketiga, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan. Dan bisa juga kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan, contoh lokasi dekat kampus, lokasi dekat kantor. Nah, itu merupakan kekuatan dalam rangka penerapan analisa SWOT. Nah, analisa SWOT yang kedua atau W, weakness, yaitu kelemahan. Nah, melihat kelemahan yang dimiliki agar tidak memaksakan diri melakukan bisnis yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan karena memiliki kekurangan tertentu. Contoh dari weakness itu atau kelemahan itu adalah sebaiknya jangan membuka usaha salon kecantikan apabila tidak menguasai sama sekali keterampilan bermake up dan memotong rambut. Itu sangat berbahaya. Yang ketiga ada O, opportunity atau peluang. Nah, melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Contoh,
membuka usaha kos-kosan dan warung atau makanan di dekat kampus atau dekat perkantoran. Nah, yang keempat, T atau threats, ancaman. Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Terlebih jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Contoh, perubahan strategi bersaing dapat mengancam posisi bisnis di pasar. Jadi artinya, analisa SWOT berperan sebagai alat untuk meminimalkan atau memperkecil kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul yang akan kita hadapi. Nah, itulah langkah-langkah penerapan analisa SWOT dalam menganalisa peluang bisnis. Oke, dengan berakhirnya langkah-langkah penerapan analisa SWOT tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita simpulkan bahwa pada pagi hari ini kita sudah mempelajari apa itu pengertian peluang, bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang potensial dan peluang usaha yang baik. Kita juga sudah membahas sumber-sumber peluang bisnis, bisa berasal dari diri sendiri, bisa berasal dari lingkungan. Yang berikutnya ada faktor keberhasilan dan kegagalan peluang bisnis, serta terakhir tadi menganalisis peluang bisnis menggunakan analisa SWOT yang terdiri dari S strength, W weakness, O opportunity, dan T adalah threat. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, seperti biasa, marilah sama-sama kita bagi Ananda yang muslim mengucapkan Alhamdulillah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, dengan berakhir pertemuan kita pada siang hari ini atau pada hari ini, maka berakhir juga kompetensi dasar tentang analisa peluang usaha dengan menggunakan analisa SWOT. Untuk itu, Ananda juga harus siap-siap minggu depannya untuk melakukan ulangan KD yang ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di Google Classroom untuk materi kita ini. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!